Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Qala al-Imamul Wasiti rahimahullah, mutalabatul a'wad ala ta'at min nisyanil fadli. Meminta ganti, meminta upah, meminta pahala atas perbuatan taat itu melupakan anugerah Allah, melupakan kebaikan Allah. Ada ingatkah pada Tuhan yang saling baikan sudah lawan seorang minta pulang? Jadi minta gantian, minta ganjaran perbuatan taat itu disebabkan lupa dengan anugerah Allah. Makanya kita sadar ini anugerah Allah, kita gini supan minta. Kita sadar nih, kita kawas sembahyang ini jangan ada diizinkannya kada kawas sembahyang. Jangan kita kada dibukakannya hati kada kawas sembahyang. Nah sekarang kawas sembahyang itu sudah baik benar Allah. Nah, kamu sudah macam itu, kita kadang minta apa-apa lagi lawan Tuhan. Itu pun sudah kebanyakan yang diberi Tuhan ini. Wasu'ila Abul Abbas an aqrabi syai'in ila maqtillahi ta'ala. Ditanya Abul Abbas tentang paling dekat sesuatu kepada kemurkaan Allah. Faqal, beliau menjawab, ru'yatun nafsi wa af'aliha, melihat diri dan perbuatan diri. Itu paling mendekatkan kepada murka Allah. Melihat perbuatan diri. Melihat perbuatan diri. Jadi ujar ulama mengatakan idza amil ta'atan fala taqul amiltu. Bila engkau telah berbuat satu ketaatan, jangan kau kata amiltu, aku telah berbuat taat. Karena itu menggugurkan pahala. Bal tetapi kulu katakan amiltu bifadlillah. Aku lakukan dengan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Bila tak tinggal anugerahnya itu, ujub ngarannya. Ujub muhbitun lil a'mal, menggugurkan pahala amal. Jadi bila kita berbuat taat, jangan sekali-kali mengatakan aku sembahyang, aku puasa. Kada disertai di dalam hati kita dengan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mesti disertai. Aku sembahyang dengan anugerah Allah, aku puasa dengan anugerah Allah, aku apapun setiap taat ibadah yang kita lakukan sertakan bifadlillah dengan anugerah Allah supaya terhindar daripada ujub. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila ujub itu ada di dalam diri kita, banyak menimbulkan perkara jahat-jahat yang lain. Akibat ujub bisa jadi takabur. Takabur, sombong. Merasa seorang. Nah, kita merasa seorang yang sembahyang, merasa seorang yang bersedekah, merasa seorang yang membantu. Jadi sombong kita. Nah, jadi sombong. Jika kita merasa ampun orang, nah kada mau sombong. Kita berkendaraan nih minjam pun orang, maulah sombong, pinjaman, kada mau sombong. Tapi bila minjam merasa ampun seorang, nah mau tuh bagak. Ini kendaraan minjam pun orang. Tapi nya kada merasa lagi minjam, merasa ampun seorang, nah mau tuh agak. Nah sama ibadah pun demikian. Bila kita merasa aku yang beribadah, jadi sombong kena. Nah, supaya jangan sombong itu, kita beribadah itu dengan anugerahnya Allah, dengan kebaikannya Allah, dengan daya upayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akibat itu memandang perbuatan diri, satu membawa sombong, yang kedua membawa idlal. Idlal itu artinya merasa berjasa. Menuntut hak akibat daripada merasa berjasa.
Jadi orang-orang Makkah, orang-orang jahiliyah, di waktu mereka diajak masuk Islam, masuk Islam, lalu berjuang bersama Nabi. Nah, orang-orang yang hanya masuk Islam ini merasa berjasa lawan Nabi. Merasa berjasa lawan Nabi. Aku ini jadi pengikut Nabi nih. Aku ini jadi mendukung Nabi. Aku jadi membantu Nabi. Ini merasa berjasa. Nah, merasa berjasa. Ini bagian dari idlal. Berbuat baik lalu merasa berjasa. Padahal ini membantu Nabi itu manfaatnya kemana? Lawan dirinya. Bukan lawan Nabi. Nabi dibantu atau kada? Sudah Allah Ta'ala yang membantu Nabi. Malaikat membantu Nabi. Nah, ini orang masuk Islam, membantu Nabi, banyak membantu segala-galanya lawan Nabi, lalu merasa berjasa lawan Nabi. Merasa berjasa. Itu namanya adalah idlal. Lalu Allah menurunkan ayat yamunnuna 'alaika an aslamu. Ya Tuhan, mereka itu wahai Rasul berislam lalu merasa berjasa. Merasa berjasa. Padahal tak hanya kada berislam mungkin tetap Nabi itu jaya. Tetap Islam ini jaya. Walaupun ini kada berislam bubuhan jahiliyah itu, bubuhan Quraisy itu, tetap Islam ini akan ada sampai hari kiamat. Ini kadanya merasa dirinya nang berjasa dengan Nabi kita. Lalu ya Tuhan, mereka itu merasa berjasa atas Engkau. Qul, katakan, la tamunnu alayya islamakum. Katakan wahai Rasul kepada mereka, jangan merasa berjasa atasku karena Islam kalian itu. Jangan merasa berjasa ajar Nabi. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah yang berjasa kepada kalian diberi hidayah masuk Islam. Allah yang berjasa kepada kalian memberi hidayah untuk iman itu. Bukan kalian yang berjasa. Nah, jadi artinya setiap kali kita berbuat baik kepada orang, jangan merasa berjasa. Karena apa sebabnya? Karena pahalanya ke kita. Pahalanya ke kita. Ganjarannya pulang gana pada nang kita beri ini tuh. Nah, kita memberi orang 10 juta. Jangan merasa berjasa. Kenapa? Ini hidayah Allah kita kawa nih. Yang kedua ditolong Tuhan kita kawa memberi 10 juta ini ditolong Tuhan, dianugerahi oleh Tuhan. Pahalanya pulang buliknya ke kita. Ganjarannya di surga lebih pada 10 juta. Justru sebenarnya orang yang mau menerima itu nang berjasa lawan kita. Nah, amun kita merasa berjasa jadi kada berpahala lagi kita. Balasannya jadi hilang. Jadi setiap kita berbuat baik kepada orang, jangan kita nang merasa berjasa. Justru sebaliknya, nang mau menerima itu nang berjasa lawan kita. Jika ini kada menerima, mau apa kita? Kada dapat pahala. Kada dapat gedung di surga, kada dapat bidadari di surga. Untungnya mau menerima akan sedekah kita itu. Nah, jadi yang berjasa itu yang menerima sebenarnya, bukan kita yang memberi ini. Nah, kenapa kita merasa berjasa itu? Akibat ujub tadi. Merasa seorang yang bersedekah, merasa duit seorang, lalu merasa berjasa. Nah, jadi ujar Abul Abbas tadi mengatakan bahwa paling dekat sesuatu kepada kemurkaan Allah memandang perbuatan diri. Memandang perbuatan diri. Wa asyaddu min dzalik, dan yang lebih sangat dari demikian, lebih parah lagi, mutalabatul a'wad ala af'aliha, minta ganti lawan perbuatan-perbuatan itu. Nah, kita memberi orang merasa berjasa, itu sudah salah. Lebih salah lagi pulang begitu kita memberi orang, memperbudak orang itu.
Karena merasa ini banyak diberi, ambilkan itu, ambilkan ini, tukarakan itu, tukarakan ini. Karena merasa berjasa, akibat dari ujub itu merasa berjasa, harus kehendak menyuruhi orang ini. Karena ini dianggapnya kebaikan inya, dari inya, melupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam Ihya Ulumuddin disebutkan orang yang bersifat idlal itu sembahyangnya ditolak oleh Allah. Kita ini memberi orang, lalu merasa berjasa lawan orang itu, lalu orang itu model sekehendak kita. Nah, model sekehendak kita. Itu ngarannya mudil lah. Nah, lebih parah demikian itu minta gantian atas perbuatan-perbuatan diri itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.